Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi kredit pintar. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar, pengen tahu resikonya apa dan seperti apa misalkan kalian telat bayar ataupun tidak bayar sama sekali di aplikasi kredit pintar. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya. Karena pengalaman saya gagal di aplikasi kredit pintar ini masih ada aplikasinya ya, dan masih belum dibayar sampai detik ini ya. Seperti apa resikonya, simak terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi kredit pintar. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasinya teman-teman ya. Nah di sini saya perlu buka untuk aplikasinya ya, agar apa? Agar teman-teman tidak menganggap saya ini cuman bercerita atau dongeng ya. Karena di sini saya ada aplikasinya dan tidak dibayar. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar atau mengajak kalian tidak bayar di aplikasi kredit pintar, tidak. Di sini saya akan berbagi sesuai pengalaman. Karena masih banyak teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar yang masih panik, takut didatangi DC atau pengen tahu resiko misalkan tidak bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, nah di sini sudah saya buka teman-teman ya untuk aplikasinya. Untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi legal teman-teman ya. Jadi yang masih belum tahu, untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi legal ya, bukan ilegal teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka tagihan ya, biar teman-teman lihat juga berapa tagihan dan sudah telat berapa bulan ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, jumlah tagihan 6.059.000. Jadi tagihan keseluruhan ini kan ada dua cicilan. Total keseluruhan dua cicilan ini 6.059.000. Jadi 6 juta ini sudah plus bunga atau denda teman-teman ya. Jadi untuk 6 juta ini sudah stop ya, sudah stop, sudah nggak berjalan lagi ya. Untuk bunga atau dendanya sudah stop. Jadi meskipun nggak dibayar terus-terusan, ini sudah stop di 6.059.000. Karena di percicilan ini, di cicilan yang pertama ini sudah keterlambatan 365 hari. Jadi sudah lebih dari 1 tahun ya. Jadi untuk bunga sudah berhenti ya. Karena sudah lewat dari 3 bulan. Misalkan teman-teman masih belum paham, belum tahu ya, Bang, untuk bunganya setiap hari nggak berjalan. Misalkan kita telat bayar, jadi setiap hari bunganya itu akan berjalan ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham untuk bunga, misalkan kalian telat bayar, contohnya kayak ini cicilan pertama teman-teman ya. Jadi cicilan yang pertama ini misalkan teman-teman telat ya, telat bayar 1 minggu 2 minggu, itu akan tetap berjalan untuk bunganya setiap hari ya. Berapa bunganya setiap hari Bang? Tergantung pinjaman kalian, tergantung nominal besarnya berapa pinjaman kalian. Jadi di aplikasinya sudah otomatis akan bertambah setiap hari. Dan sampai kapan Bang untuk bunga ini berhenti? Misalkan kita nggak bayar sampai 3 bulan. Jadi bunganya akan terus berjalan misalkan teman-teman masih belum bayar. Ya, kalau sudah lewat 3 bulan percicilan ya, cicilan yang pertama ini, jadi bunganya sudah stop seperti itu. Ya. Kalau kalian masih belum 3 bulan lewat, tiap hari akan berjalan ya, sesuai pinjaman kalian, sesuai nominal besarnya cicilan kalian, seperti itu. Nah, ini cicilan yang pertama ini 2.341 hari ya. Kemudian yang kedua, cicilan yang kedua 339 hari keterlambatan. Nominal 3.700.000. Jadi dua cicilan ini totalnya 6.059.000 ya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk resikonya teman-teman ya. Jadi untuk resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi kredit pintar ini, sudah pasti kalian akan ditagih-tagih melalui WA, melalui telepon ya. Itu setiap hari. Apalagi teman-teman masih telat 1 hari, bahkan 1 minggu, itu setiap hari kalian akan ditelepon di WA ya. Itu resikonya teman-teman ya. Dan yang kemudian misalkan kalian sudah lewat dari 1 minggu, biasanya dari pihak pinjol kredit pintar ini biasanya neror dengan cara-cara apa bang? Dengan cara-cara tim kolektor mau datang. Itu sudah pasti ya. Karena dari aplikasi kredit pintar ini, misalkan kalian telat bayar, biasanya ini sering ngirim video-video DC yang ada di perjalanan, atau video DC yang ada di rumah nasabah yang lain ya. Anda nggak bayar hari ini atau 30 menit ke depan, tim kami mau meluncur ke tempat kerja Anda atau ke rumah Anda melalui RT RW, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman telat, sudah pasti kalian dapat WA seperti itu. Nah, saran saya, misalkan kalian sudah dapat WA kayak gitu, kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik. Itulah cara-cara penagihan dari pihak kredit pintar ya. Jadi misalkan 1 minggu, 2 minggu kemudian dapat surat, dapat video DC, itu tidak bakalan datang, 100% nggak bakalan datang. Itu hanya nakut-nakuti gertak-gertak kalian. Karena pengalaman saya waktu 2 minggu, 3 minggu itu sering sekali dapat kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak didatangi. Memang aplikasi kredit pintar ini ada DC-nya teman-teman ya, ada DC-nya. Tapi kalau misalkan mau datang untuk DC kredit pintar, biasanya itu telat 1 bulan lebih baru datang. Kalau memang mau datang lah teman-teman ya. Atau hampir 2 bulan, 3 bulan itu harusnya kalau memang mau datang. Tapi misalkan teman-teman dapat WA kayak tim kolektor mau datang, DC lapangan mau jemput dana, itu nggak bakalan datang kalau seperti itu. Itu hanya nakut-nakuti. Ya, kalau DC mau datang, DC kredit pintar itu biasanya diam, senyap, gak akan mengirim informasi-informasi seperti itu. Ya, tiba-tiba dia datang. Ya, memang aplikasi kredit pintar ada DC-nya, tapi tidak semua orang-orang atau teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini didatangi, tidak. Jadi ini aja sampai sekarang 1 tahun ya, 6 juta ini nggak didatangi, sampai sekarang nggak didatangi. Misalkan didatangi, tetap saya infokan, tetap saya bikin konten ya. Perlunya apa? Perlunya menginformasikan buat teman-teman agar teman-teman yang telat ataupun gagal bayar itu tidak panik seperti itu. Jadi sejauh ini teman-teman, ini aplikasi kredit pintar ini tidak didatangi ya, tagihan 6 juta. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut memikirkan DC ya, karena banyak teman-teman yang gagal tidak didatangi seperti itu. Aman, ada sebagian yang didatangi. Di sini saya cuma menginformasikan buat teman-teman, misalkan kalian telat 1 minggu, 2 minggu, dipastikan kalian dapat WA kayak video DC atau foto DC yang mau datang, itu nggak bakalan datang. Itu yang saya perlu informasikan buat teman-teman. Karena banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu, kemudian paniknya sudah melebihi kayak gitu, atau video DC atau surat ini tim kami mau datang hari ini, itu nggak bakalan kalau kayak gitu. Itu hanya nakut-nakuti loh ya. Kalau memang mau datang biasanya itu 1 bulan lebih, baru hampir 2 bulan atau 3 bulan itu kalau memang mau datang DC kredit pintar. Kalau kalian cuma dapat surat, dapat foto, dapat video ya, hari ini mau datang, mau jemput ya, siapkan dana full, itu nggak bakalan datang 100%. Misalkan teman-teman ada yang didatangi dapat WA kayak gitu, kalian WA saya ya, misalkan bang ini kok saya didatangi gitu ya, atau kalau kalian komentar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya resikonya ya. Jadi misalkan kalian telat bayar di aplikasi kredit pintar, itu tidak wajib didatangi. Memang ada DC kredit pintar ada, tapi tidak semua teman-teman itu gagal itu didatangi, enggak, sebagian aja. Cuman tergantung nasib aja gitu ya. Di sini saya cuma menginformasikan ya seperti itu. Misalkan teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu dapat surat, dapat video, itu nggak bakalan, itu nakut-nakuti aja. Kalau DC memang mau datang itu biasanya senyap, gak bakalan mengasih informasi kayak gitu
Ya, kalau kalian dikasih informasi seperti itu, pastinya kalian kabur dari rumah, ya, kalian tinggalkan. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Untuk pengalaman saya ini, daerah Jogja ini aman, tidak didatangi sampai detik ini. Ini apakah masih bisa datang DC-nya? Nggak bakalan, karena DC itu harusnya kalau kita telat bayar biasanya 3 bulan baru datang. Kalau sudah lewat 3 bulan nggak bakalan ya. Tapi kalau ini sudah pasti BI checking, teman-teman ya. BI checking itu aja sih resikonya ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.